Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara semuanya yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-186, 185, 186. Rubbama dallahumul adab ala arkit tolab. Terkadang Allah menunjukkan pada mereka, pada ahli sufi, kekasihnya untuk meninggalkan permintaan dan menunjukkan bagaimana cara beradab kepada Tuhan. Iktimadan ala kismatihi wastigholan bidzikrihi, karena hanya bergantung pada pembagiannya, pemberiannya, dan tersibukkan dengan zikir kepadanya ammas'alatihi, dan lupa terhadap masalahnya. Jadi lupa sehingga tidak meminta kepadanya. Kebanyakan ahli makrifat, di ahli fana, itu diam, tidak meminta, hanya mengikuti takdir saja. Kalaupun meminta itu ya sangat sedikit. Karena li'anal arif fanin an nafsihi goibin an hisi, karena dia ada fana terhadap dirinya, jadi lupa terhadap dirinya. Manusia itu kan dikatakan manusia karena punya akal dan indera. Jadi fana itu artinya ia tidak pakai akal dan pakai indera, itu fana. Walaupun dia punya akal dan indera. Lalu terus pakai apa? Dia hanya fokus di kolbunya. Jadi pakai ruhnya, nur dan ruh. Karena itu di atas kesadaran akal, bukan di bawah kesadaran. Jadi hanya mengikuti arahan dari roh, dari Allah. Lihat rohnya itu kemana, harus ngapain. Tidak ketika terbersit dalam hatinya harus melakukan A, ya iya lakukan A, enggak berharap B, enggak menoleh ke B yang sesuai akalnya, walaupun yang ia lakukan itu tidak masuk akal, tidak bisa dipahami. Ketika hatinya mengatakan A, dia berjalan untuk melakukan A. Laisa lahu an nafsi ikhbar. Jadi jika terbesit kabar-kabar dalam hati, itu bukan dari nafsunya, dari dirinya, bukan dari akalnya, bukan kemauan dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'a ghairillahi qaror. Jadi yang ia tetap untuk lakukan bukan yang dari selain Allah, bukan dari pikirannya dan nafsunya, dari bisikan di dalam hati dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yutasawwaru minhu su'ala wala kuwatun ma'mulun. Jadi makanya tidak terbesit dia untuk meminta dan dia berangan-angan sesuatu yang akan datang gimana, yang telah lalu gimana. Jadi nggak terbesit dalam akalnya seperti itu. Di sini dikatakan karena apa? Karena dia tersibukkan zikir. Jadi kolbunya hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kolbunya saja. Karena itu dia dikatakan tersibukkan zikir.
Dalam hadis disebutkan man zahsagolathu dzikri amas alati a'taituhu awdola ma'u'tiya as-sailin. Barang siapa yang tersibukkan zikir kepadaku, dia tidak meminta kepadaku, maka aku akan memberinya yang lebih utama dari yang diminta orang-orang yang berdoa, orang yang minta-minta itu. Ada hati seperti itulah, itulah posisi mereka, orang-orang yang fana. Karena itu ada hadis juga dikatakan istaqotil jannatu ila Ammar wa Suhaib wa Bilal. Nah, surga itu sangat rindu kepada Ammar, Suhaib, Bilal. Nah, itu kenapa dikatakan seperti itulah. Ya seperti itu keterangannya. Walhasan al-abda madama ghaiban an nafsihi fanin fa'ina fi suhudi Robbi muntobikon ala hisi la yutasar minhu talabu aslan. Jadi karena dia gaib di dirinya, dia sudah gak pakai akal dan indera, pakai roh dan nur saja, pakai kolbu, maka dia terlewatkan indrawi dan akalnya itu. Jadi sehingga dia tidak memikirkan permasalahan-permasalahannya, tidak tergambarkan dalam pikirannya. Jadi makanya istilahnya pikirannya kalau di kita istilahkan nol. Nol itu sudah karena indera akal tidak kita pakai, padahal itu adalah manusia. Itu dikatakan manusia karena akal dan indrawinya itu. Nah, itu malah dinolkan sehingga tidak tergambar dalam dirinya apapun. Nah, ketika tidak tergambar dalam dirinya apapun, fokus pada kolbu roh, maka yang hadir adalah Allah. Ketika dia sudah ditanamkan faktor nur, ditanamkan potensi unlimited, potensi ketuhanan ketika dalam baiat, maka ketika nol, ketika akal dan indrawinya nggak berfungsi, malah Allah lah yang hadir dalam dirinya. Karena itu la ilaha, ketika tiada Tuhan dalam dirinya, illallah, hadirlah Allah. Jadi segala sesuatu yang ia lakukan disetir oleh Allah. Jadi tolab yaktadi wujudul asniyah wal gharad annahu ghariqun fi bahril wahdah. Nah, karena kalau dia minta berarti seakan-akan dirinya itu kan ada yang ia inginkan yang lain, padahal orientasi dia cuma kepada Tuhannya. Dia hanya mentauhidkan Tuhan, dia tenggelam dalam mentauhidkan ketuhanan itu tadi, sehingga tidak minta yang lain, mintanya hanya ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Fatalabu hinaidin su'u adab fi haqi. Maka ketika seperti itu, bagi dirinya minta-minta itu adalah su'ul adab, tidak beradab. Fa'in roda ila su'uri binafsi wa huwa maqamul baqa' qad yutasar minhu su'al ala wajil ubudiyah. Tapi terkadang setelah fana dia akan kembali ke baqa'. Ya, itu kemudian dia meminta-minta atau berdoa. Nah, itu menunjukkan bahwasanya menunjukkan ubudiyah,
kerendahan hamba harus meminta, ya meminta. Itu jika dari fana kembali ke bakok, kadang dia juga berdoa. La ala wajil iktidha wa tolab karena takodama, tapi orientasinya ya berdoa karena disuruh berdoa, berharap pada Allah, bukan untuk ya memenuhi keinginan hawa nafsunya juga. Kemudian nomor 186, innama yudhakkaru man yajuzu lahul ighfal wa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ihmal. Jadi sesungguhnya semestinya orang yang diingatkan itu orang yang lupa, dan orang yang ditegur itu adalah orang yang sembrono. Sedangkan Allah itu tidak pelupa, maka tidak perlu diingatkan. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lupa terhadap yang makhluk lakukan. Alaihissallahu bikafin abdah. Apakah Allah sudah tidak mencukupi pada hambanya, sudah tercukupi. Jadi sebetulnya manusia jadi ketika mewujud di dunia itu sudah dicukupi segalanya, tinggal manusia itu memberdayakannya bagaimana. Sebagaimana kalau HP perangkatnya sudah dicukupi, ada 5G, 4G dan lain sebagainya, ada memorinya, ada kameranya, ada videonya, tergantung manusia yang memakainya. Juga begitu dalam diri kita sebetulnya sudah yang ditetapkan kemampuan dalam diri kita. Nah, tinggal kita menggunakan kemampuan itu. Ya sebagaimana manusia ketika lahir belum mengerti, tapi kemudian lama-lamaan bisa berangkang, berdiri, berjalan, bisa ngomong cadel, akhirnya ngomongnya lancar. Ya sebetulnya ada potensi, sudah diberi potensi sejak lahir seperti itu. Jadi kalau Allah sudah menentukan seperti itu, terus ngapain berdoa? Allah tidak lupa. Nah, seperti itu. Karena sudah dicukupi alaihissallahu bikafin abdah. Nah, maka mereka ya tidak berdoa kepada Allah. Walayah taju ila tambil anahu la yumiluka fi ma hiya min qismatika kama bayanahu biqoli. Jadi karena sudah membagikan bagian-bagian kita, jadi tidak menyanyiakan pada diri kita. Innama yunabahu man yajuz alaihmal. Tapi yang ditegur itu kan orang yang sembrono, sedangkan Allah juga tidak sembrono. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah sudah ditentukan di zaman azali, ditentukan potensinya ketika di masa azali. Ya, jadi Allah tidak sembrono, ya nggak perlu ditegur juga. Walhaku ta'ala ya juzal ihmal likamali qudrati, karena Allah sempurna maha kuasanya, wa ikhatati ilmi, dan ilmunya yang meliputi segalanya, kita yang terbatas. Jadi lakin hikmatuhu iktadat irtibatul asbab wal ilal. Jadi itu semuanya pemberian sebetulnya tidak ada kaitan dengan
sebab dan alasan, karena secara azali sudah ditentukan segalanya. Terus kemudian di dalam Al-Quran banyak berdoa. Ibrahim berdoa, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin Rabbil habli hukmau walhikni bisolihin. Itu gimana? Kenapa seperti itu? Itu pertanyaannya. Faman kamula yakinuhu iktafa bitadbiril haqqi antadbirihi wastagna bi ilmillahi anisti jalihi wa radiya bitasrifil haqqi fima yaf'alu fayakunu ibrahimian hanifian. Jadi seseorang yang keyakinannya telah kuat bahwasanya Allah mengurusi segala keperluannya dan dia mencukupkan diri dengan ilmunya Allah, jadi tidak tergesa-gesa untuk jika menginginkan mempunyai keperluan sesuatu, tidak tergesa-gesa untuk supaya cepat terjadi. Nah, manusia secara fisik hanya berusaha, ya cuma berusaha saja, berusaha semaksimal mungkin. Adapun ketentuannya kan sudah ditentukan, ya menunggu sesuai ketentuan Allah. Ya, adapun yang terjadi sekarang, ya dia ridho saja dengan pengaturan Tuhan apa yang akan terjadi. Maka dia jika seperti itu maka menjadi Ibrahim Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Seperti itu. Lah, jika seperti itu kan dia tenggelam dalam hakikatnya. Jadi kalau tenggelam dalam hakikatnya mengikuti apa kata Tuhannya, wis ngalor ya ngalor, ngidul yang itu. Disuruh nyembelih anaknya ya sembelih, disuruh kemana ya diikuti saja. Tetapi kalau sudah kembali ke syariat lagi, maka dia berdoa itu karena menunjukkan kehambaannya. Nah, itu karena dia telah kembali ke syariat lagi. Rabbi firli wali wadaya walil mu'minin Rabbi habli li hukman wal hikni bisolihin. Begitu juga nabi-nabi lain kalau memperbanyak doa itu karena syariatnya untuk berdoa. Wa ta'lim wa idharil faqat alatiya mawasim wa ayat. Dan itu pengajaran, berdoa itu pengajaran saja. Dan menunjukkan bahwasan sebagai hamba itu adalah butuh pada Tuhannya. Hanya itu saja ketika melakukan doa, tapi bukan orientasinya supaya tercapai keinginannya, kaya, sehat, segala problemnya tercapai, yang pengen nikah cepat dapat jodoh dan seterusnya. Bukan seperti itu, hanya menghamba saja ketika berdoa karena syariatnya memang seperti itu, ya lakukan seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.